Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mempresentasikan tentang analisis pasar kompetitif yang beranggotakan kelompok Muhammad Habib, Nabila Zahra, Ronald Fikriansyah, Tanaya Giras, dan Tri Aprianto. Yang pertama, apa itu pasar kompetitif? Pasar yang kompetitif terbentuk sebagai akibat dari tuntutan konsumen persaingan untuk mendapatkan barang dan jasa muncul untuk mendapatkan pelanggan yang memaksa bisnis untuk mengevaluasi dan meningkatkan biaya produksi, struktur harga, kuantitas, dan kualitas. Pasar kompetitif biasa disebut juga sebagai pasar persaingan sempurna. Di pasar dengan persaingan sempurna, beberapa faktor menentukan penawaran dan harga pasar. Dalam sistem ini, produsen yang bersaing untuk mendapatkan pelanggan menerima harga pasar daripada menetapkannya karena hal itu dapat mengakibatkan kerugian bisnis. Yang kedua, ada tujuan pasar kompetitif. Sasaran pasar kompetitif adalah menciptakan situasi terbaik yang memungkinkan dengan cara ini baik pembeli maupun pemasok memperoleh keuntungan dari penjualan barang atau jasa, karena hanya memiliki sedikit pembeli dan penjual yang memegang kendali dibandingkan dengan ukuran pasar secara keseluruhan di pasar kompetitif. Keduanya tidak memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap pasar. Pasar kompetitif berusaha untuk menawarkan barang yang homogen dan menghilangkan hambatan yang masuk. Yang ketiga, ada arti pasar kompetitif. Lebih banyak peluang bisnis, kompetitif pasar, kualitas produk dan layanan yang lebih baik, struktur pasar di mana tidak ada monopoli kelebihan pasokan atau permintaan, menetapkan keadaan terbaik di mana baik pembeli dan pemasok mendapat keuntungan dari penjualan. Yang keempat, karakteristik pasar kompetitif. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual sangat banyak. Yang kedua, produk yang homogen. Yang ketiga, kebebasan masuk dan keluar perusahaan. Yang keempat, biaya iklan yang dikeluarkan lebih sedikit. Yang kelima, konsumen memiliki pengetahuan dan memahami dengan baik tentang bagaimana pasar berfungsi. Mekanisme penetapan harga di pasar kompetitif. Yang pertama ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang minta pada harga tertentu. Pergerakan harga jika permintaan meningkat, harga cenderung naik, dan sebaliknya. Begitu juga dengan penawaran. Peningkatan penawaran akan menurunkan harga. Kelebihan dan kekurangan pasar kompetitif. Kelebihan: efisiensi alokatif, sumber daya dialokasikan dengan baik sesuai dengan preferensi konsumen. Yang kedua ada inovasi, persaingan mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga ada harga kompetitif, konsumen mendapatkan harga yang lebih rendah karena baiknya pilihan. Terus ada kekurangan pertama ada keterbatasan keuntungan, perusahaan tidak dapat menetapkan harga lebih tinggi karena persaingan ketat. Yang kedua ada pengabaian kualitas. Yang ketiga ada volatilitas harga. Selanjutnya ada analisis pasar kompetitif. Analisis pasar kompetitif adalah proses penting dalam strategi bisnis yang membantu perusahaan memahami posisi mereka dalam pasar, mengidentifikasi saingan utama dan menentukan strategi yang efektif untuk bersaing. Analisis pasar dan ilustrasi untuk mengkonfirmasikan keputusan bisnis. Analisis ini memainkan peran penting dalam pengembangan bisnis, baik itu memilih bisnis, menyusun rencana bisnis, atau memperluas bisnis. Terus ada tujuan analisis pasar kompetitif. Tujuan utama untuk melakukan analisis kompetitif adalah untuk mendapatkan keunggulan atas persaingan di pasar sekaligus meningkatkan strategi bisnis, menjadikan lebih mudah untuk mengetahui apa yang dilakukan pesaing untuk memenangkan pelanggan atau klien di pasar sasaran. Kemudian ada laporan analisis pasar kompetitif. Laporan analisis persaingan harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, deskripsi target pasar perusahaan. Kedua, perbandingan harga. Ketiga, laporan terperinci tentang produk atau layanan Anda dibandingkan dengan pesaing Anda. Keempat, kekuatan dan kelemahan Anda saat ini dibandingkan dengan pesaing Anda. Kelima, penjualan, pendapatan, dan persentase pangsa pasar saat ini dan yang diproyeksikan. Keenam, saluran distribusi. Ketujuh, ulasan pelanggan. Kedelapan, pembeda pemasaran. Kesembilan, potensi gangguan atau pengganggu. Lalu ada pun cara melakukan analisis pasar kompetitif. Pertama, kita harus menentukan siapa pesaing untuk membandingkan data secara lebih akurat. Lalu lakukan riset produk yang ditawarkan oleh kompetitor.
Bandingkan juga fitur produk, analisislah secara objektif dan menguraikannya fitur demi fitur. Bandingkan juga pemasaran produk untuk mengungkap rencana pemasaran pesaing guna memperoleh data yang paling akurat. Kita juga harus mempelajari jenis teknologi apa saja yang digunakan oleh pesaing, lalu menganalisis tingkat keterlibatan konten kompetisi. Kita juga harus mengamati bagaimana pesaing mempromosikan konten pemasaran dan mempertimbangkan kehadiran dan strategi media sosial. Kesembilan atau terakhir, lakukan analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari strengths, weakness, opportunities, atau traits. Selain contoh yang tertera di dalam tabel, ada pun contoh lainnya, misalnya strengths atau kekuatan, basis pengguna yang loyal, dan pengenalan merek yang kuat. Lalu ada weakness atau kelemahan, misalnya kurangnya fitur tertentu dan ulasan pengguna yang buruk. Lalu ada opportunities atau peluang, misalnya menangani segmen pasar yang kurang terlayani. Dan terakhir ada threats atau ancaman, misalnya rencana untuk meluncurkan fitur serupa dan kemampuan beradaptasi dengan cepat. Berikut juga terdapat contoh kurva pasar kompetitif. Di gambar pertama ada kurva permintaan di pasar persaingan sempurna, lalu ada kurva keseimbangan jangka pendek keuntungan maksimum. Gambar yang ketiga ada kurva keseimbangan jangka pendek kerugian minimum. Gambar keempat, kurva penawaran produsen individual di pasar persaingan sempurna. Gambar kelima, kurva penawaran keseluruhan di pasar persaingan sempurna. Kurva keenam, kurva equilibrium jangka pendek di pasar persaingan sempurna. Kurva 1. Gambar 1 menjelaskan bentuk karya permintaan pasar persaingan sempurna. Keterangan berapapun jumlah permintaan produk, harga per unit tidak berubah. Maka garis yang terbentuk adalah garis lurus mendatar atau kurva elastis sempurna. Ingat bahwa karena harga tidak berubah, maka tambahan keuntungan dari setiap tambahan 1 unit produk yang terjual selalu sama dengan harga produk. Dalam hal ini, P sama dengan MR. Lanjut ke kurva 2. Gambar 2. Keterangan keuntungan maksimum jangka pendek terpenuhi ketika MC sama dengan MR atau titik D. Titik F sebenarnya bersinggungan dengan MR, namun posisi MC saat itu menurun. Titik C merupakan titik yang terpenuhi syarat P lebih dari AC, kemudian tarik garis sejajar dengan sumbu horizontal, sehingga didapatkan garis BC. Hasilnya dengan harga sebesar P dan output sebanyak Q1, produsen akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar area ABCD. Lanjut ke kurva 3. Gambar 3. Keterangan. Pada gambar 3 di atas, harga jual lebih rendah daripada AC, di mana P bersinggungan di titik terendah AC atau titik J. Dari situ ditarik garis sejajar dengan sumbu horizontal dan didapatkan garis JK. Hasilnya, area ADJK merupakan area kerugian minimum jangka pendek. Perlu dicatat sekali lagi bahwa kurva permintaan pada dasar persaingan sempurna dalam jangka pendek berbentuk garis lurus inden datar, P sama dengan MR, sedangkan kurva penawaran adalah sama dengan kurva MC, tepatnya saat posisi naik ke atas atau berada di atas kurva AVC. Selanjutnya kurva 4, gambar penawaran jangka pendek. Kurva penawaran produsen secara individual bisa dilihat di masing-masing kurva. Ingat kembali bahwa kurva penawaran jangka pendek untuk produsen individual merupakan kurva MC pada saat posisi naik atau di atas kurva AFC. Sedangkan kurva penawaran jangka pendek secara total merupakan penjumlahan dari seluruh kurva produsen yang ada di pasar. Contoh, misalnya di pasar persaingan sempurna terdapat produsen A dan B. Maka terbentuknya kurva penawaran masing-masing produsen bisa dilihat pada gambar 4. Selanjutnya kurva 5. Terbentuknya kurva penawaran keseluruhan pasar bisa dilihat pada gambar 5. Kurva penawaran pasar secara keseluruhan merupakan gabungan dari setiap kurva penawaran produsen yang ada di pasar persaingan sempurna. Yang terakhir kurva 6. Dimulai dari terbentuknya titik equilibrium di pasar secara keseluruhan atau saat harga sebesar P2 dan kuantitas sebesar QT. Dengan harga yang sudah terbentuk atau P2, masing-masing produsen menyesuaikan kuantitas output, yakni sebesar QE.
sehingga terbentuklah equilibrium produsen secara individual. Tercapainya equilibrium di pasar persaingan sempurna dalam jangka pendek dimulai dari terpenuhinya equilibrium pasar secara keseluruhan. Kemudian setiap produsen menyesuaikan kuantitas output mereka dengan harga pasar yang telah terbentuk. Berikut referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi yang menonton.